warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat orang yang bertindak gak adil kepada temannya sendiri? Atau mungkin kamu pernah mengalaminya, disakiti, dirundung, atau bahkan diremehkan sama teman sendiri. Nah, di video ini kita akan bahas tentang apa itu zolim, khususnya zolim terhadap teman, lengkap dengan dalil, jenis-jenis, ciri-ciri, dampak, serta cara menghindarinya. Coba dilihat. Itu Bayu kok posat banget ya. Jangan-jangan dia nggak pernah mandi lagi. Hahaha. Kenapa sih mereka selalu ngatain aku? Apa aku salah? Aku cuma pengen tenang. Ya, tadi aku cuma bercanda sih. Tapi kok kayaknya Bayu sedih ya. Apa yang dilakukan Andi tadi adalah contoh dari zolim terhadap teman. Kadang kita merasa sedang bercanda, tapi bagi orang lain itu menyakitkan loh. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menzolimi saudaranya dalam hal kehormatan atau sesuatu, hendaklah ia meminta maaf sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak ada nilainya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, secara bahasa, zolim berasal dari kata Arab zalama yang berarti gelap atau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Secara istilah, zolim adalah perbuatan tidak adil yang merugikan orang lain, bisa dalam bentuk fisik, perkataan, atau bahkan perasaan. Ibnu Taimiyah bilang, zolim itu bisa berupa penindasan, pencurian hak, dan menyakiti orang lain loh. Terus, apa sih dalil tentang zolim dalam Al-Quran? Yuk kita simak. Dalam surat Ibrahim ayat 42, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya, Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak. Contohnya, pemimpin yang zalim akan diminta pertanggungjawaban. Meski tampak sukses, nanti dia akan menuai akibatnya. Hadis juga menjelaskan, takutlah kalian pada kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Yuk lanjut ke jenis-jenis zalim. Yang pertama, zalim kepada Allah. Ini contohnya adalah syirik atau menyembah selain Allah. Karena syirik adalah perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah dengan makhluknya. Seperti menyembah berhala, percaya pada kekuatan selain Allah, atau meyakini bahwa ada zat lain yang memiliki kekuasaan seperti Allah. Kalian tahu nggak sih, zalim kepada Allah berarti tidak menempatkannya pada posisi sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Karena syirik adalah bentuk tertinggi dari kezaliman ini. Oleh karena itu, menjaga tauhid dan menjauhkan diri dari syirik adalah kewajiban utama setiap muslim. Oke, aku lanjut ya. Lalu yang kedua, ada zalim kepada diri sendiri. Artinya, zalim kepada diri sendiri itu berarti melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Contohnya seperti apa ya? Contohnya yaitu melakukan dosa dan maksiat, seperti meninggalkan sholat, berbohong, mabuk-mabukan, atau berzina. Ini zalim karena dosa akan mendatangkan murka Allah dan siksa, padahal yang rugi adalah diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu menunda taubat. Orang yang tahu dirinya bersalah tapi terus menunda taubat, padahal tidak tahu kapan ajal akan datang. Yang selanjutnya yaitu zalim dalam jiwa, seperti menghina, meremehkan, atau bahkan menyakiti hati orang lain.
Zolim dalam jiwa adalah bentuk kezoliman yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri, khususnya terhadap jiwa dan batinnya. Ini mencakup segala sikap dan perbuatan yang merusak, mengabaikan, atau mengotori jiwa, sehingga menjauhkan seseorang dari fitrah kebaikan, ketenangan batin, dan petunjuk Allah. Selanjutnya, apa ya? Nah, selanjutnya ada juga zolim dalam kekuasaan, hak, dan kelompok. Zolim dalam kekuasaan itu menggunakan jabatan atau kekuasaan secara semena-mena dan tidak adil. Zolim dalam hak yaitu merampas, mengabaikan, atau tidak memberikan hak seseorang sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya ada zolim dalam kelompok, yaitu bersikap tidak adil terhadap kelompok lain, melakukan diskriminasi, atau saling menebar kebencian. Itu dia dari jenis-jenis macam zolim. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat zolim ya. Sekarang, bagaimana kita tahu seseorang itu zolim? Nah, sekarang kita bahas ciri-ciri orang zolim yuk. Ciri paling jelas adalah menyekutukan Allah, meninggalkan perintahnya, dan bahkan sampai membuat ajaran baru dalam agama. Nah, kalau ke sesama manusia, cirinya adalah mengambil hak orang lain, menyakiti secara fisik dan verbal, memfitnah, dan gak peduli terhadap hak sosial. Nah, betul itu. Misalnya, teman yang sengaja membuli, menyebarkan gosip, atau sengaja mempermalukan kamu di depan umum. Hati-hati, itu termasuk zolim. Lalu, apa sih dampak dari perbuatan zolim? Sini aku kasih tahu, dampaknya nyata loh. Di dunia, pelaku zolim bisa dijauhi, kehilangan teman, dan bahkan mendapatkan sanksi. Contohnya, siswa yang suka membuli, akhirnya dijauhi dan dilaporkan ke guru, bahkan mendapatkan hukuman. Sedangkan di akhirat, zolim bisa menyebabkan pahala habis, dosa bertambah, bahkan masuk neraka. Ngeri kan? Wah, ngeri banget ya dampak orang zolim itu. Ingat sabda Nabi ya. Wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Oh, oke. Terus, gimana caranya menghindari perbuatan zolim? Ya udah, sini-sini, aku kasih tahu ya. Yang pertama, perkuat iman dan rasa takut kepada Allah, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Contohnya, seorang pelajar yang tetap menunaikan sholat meskipun sedang ujian atau sibuk belajar. Ia percaya bahwa sholat adalah tiang agama dan takut meninggalkannya karena khawatir akan murka Allah. Lalu, rutin membaca Al-Quran dan menghayatinya, yaitu seseorang menyisihkan waktunya setiap pagi untuk membaca Al-Quran, merenungi maknanya, dan menjadikan isinya sebagai pedoman hidup, sebagai bentuk mendekatkan diri dan rasa takut akan azab Allah. Yang kedua, lakukan introspeksi diri dan hindari egoisme. Jangan merasa paling benar ya, seperti mengakui kesalahan saat berselisih. Tidak menyalahkan orang lain terus-menerus. Lalu yang ketiga, biasakan meminta maaf dan memaafkan. Kalau merasa bersalah, segera minta maaf ya. Misalnya,
Kamu secara nggak sengaja menumpahkan minuman ke buku teman kamu. Meskipun itu tidak sengaja, kamu harus segera meminta maaf. Dan jangan lupa jaga lisan, jangan asal bicara, apalagi menyakiti hati orang lain. Kalian tahu nggak sih, kalau kita bisa menghindari zolim, banyak banget hikmahnya loh. Oke, aku bantu sebutin ya. Yang pertama, kita akan punya hati yang tenang, hidup lebih damai, dan disukai banyak orang. Betul sekali. Menghindari perbuatan zolim membawa banyak hikmah dan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Allah juga akan kasih kita pahala, keberkahan, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat, maka sebaliknya, keadilan adalah cahaya. Setiap perbuatan zolim akan dibalas, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang tidak berbuat zalim akan terhindar dari balasan buruk tersebut, karena Allah Maha Adil dan tidak membiarkan kezaliman tanpa hukuman. Nah, yuk teman-teman, mulai dari sekarang kita belajar untuk jadi orang yang adil, empati, dan tidak zalim terhadap siapapun. Betul itu, karena setiap perbuatan, sekecil apapun, pasti akan ada balasannya. Jangan menunggu jadi korban dulu baru sadar. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Kalau kamu pernah zolim, segera minta maaf. Dan jika kamu dizolimi, doakan kebaikan, karena doa orang terzolimi sangat mustajab. Semoga video ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Oh iya, jangan lupa share video ini ke teman-temanmu ya, karena mencegah zolim juga bagian dari dakwah. Terima kasih juga yang sudah menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.